Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andono Farabi Yuliano, M221141960 dari Rombel Akuntansi A 2019. Saya akan menjelaskan mengenai bab 6, Sistem Manajemen Basis Data pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama-tama ada organisasi data. Dan di dalamnya terdapat hierarki data. Hierarki data adalah data bisnis secara tradisional yang telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung untuk membentuk suatu file. Yang di dalamnya terdapat ada dua tipe, yaitu file data maupun record. Lalu flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Lalu file kunci, yang di dalamnya kunci ada dalam satu tabel adalah satu field yang berarti berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Lalu tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang berhubungan antara tabel-tabel mata kuliah dan proyek. Tabel tersebut membagi satu file yang sama, yaitu kode, dan nilai file kode yang menampilkan baris-baris yang mana di dalam tabel tersebut tergabung secara logis. Lalu struktur basis data. Suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, dan seluruh uraian file lainnya. Lalu macam struktur basis data. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, maupun dan beberapa subkelompok lagi. Jika Anda menggambarkan struktur ini, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Lalu struktur basis data jaringan, yang dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu dan memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Lalu struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Namun, masih membutuhkan cara mengatasi masalah-masalah manajerial dalam basis tersebut dengan menggunakan fokus subkelompok kecil sehingga membentuk basis data relasional. Lalu basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. Lalu konsep basis data. Nilai-nilai pada kode tabel field data terlihat ditampilkan saling beruntun. Integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi field. Lalu membuat basis data. Ada 3, yaitu langkah-langkahnya: menentukan data yang Anda butuhkan, lalu menguraikan data, lalu memasukkan data ke dalam basis data. Macam-macam pendekatan kebutuhan data. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses untuk menentukan kebutuhan datanya, maka perusahaan tersebut akan menjalankan urutan-urutan langkah berikut ini. Pertama, mendefinisi masalah, kemudian keputusan, lalu ada menentukan pemrosesan dan pemodelan. Lalu untuk pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan ini adalah mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya perusahaan yang luas. Semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antar area-area bisnis juga akan dapat ditingkatkan. Lalu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada diagram relasi identitas. Seperti ditunjukkan oleh namanya, berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu informasi, mereka akan berbicara mengenai pengumpulan file-file data yang saling berhubungan daripada file-file data individu. Lalu diagram kelas. Suatu diagram relasi entitas hanya merupakan penyajian grafis dari data dan relasi, bukannya tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Terdapat satu teknik di mana data digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Lalu menggunakan basis data. Formulir, laporan, dan query adalah metode-metode yang umum digunakan.
untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Lalu perbedaan laporan dan formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data seperti biasanya. Lalu untuk laporan adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record basis data. Lalu query. Satu permintaan, beberapa pengguna ingin melangkah lebih jauh dari laporan dan formulir untuk memberikan pertanyaan langsung ke basis data. Lalu query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan kepada para penggunanya. Query pada umumnya memilih file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria yang tertentu. Lalu bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Meskipun pengguna dapat melihat figur sebagai berikut, sebagai QBA, maka sistem manajemen basis data melihatnya bahasa query terstruktur seperti tersebut. Peranti lunak DBMS memiliki GUI dan program-program wizard lainnya yang dapat menuntun pengguna menggunakan query dengan cara mudah digunakan. SQL telah menjadi topik yang penting karena ada dua alasan. Pertama, sering dengan lebih banyak basis data, dan yang terakhir, para manajer perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL bukan hal yang sulit. Pemrosesan basis data lanjutan telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisa data yang mirip dengan statistik cross turbulation. Sebagai contoh, salah satu field dalam hal tersebut berisi angka nilai yang diberikan untuk proyek. Lalu personal basis data. Ada 3, administrator basis data, programmer, dan pengguna akhir. Yang pertama, administrator basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data, yaitu administrator. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Lalu programmernya menunjukkan spesialis dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lainnya. Lalu pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan. Lalu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna luas. Adapun keuntungan dan kerugian dari DBMS. Yang pertama, keuntungan dulu. Ya, saya sebutkan bahwa keuntungannya adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, lalu mengambil data dan informasi dengan cepat, lalu keamanannya yang lebih baik. Lalu untuk kerugian DBMS-nya adalah membeli peranti lunak yang mahal, lalu mendapat konfigurasi peranti keras yang besar. Untuk itu sekian dari penjabaran dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.